Selamat pagi dan kembali lagi bersama Evergreen. Mari kita bahas market. Harga emas sekarang berada di 2048 ya. Setelah semalam news mendorong uji ke atas ya sekitar 46 47. Setelah itu setelah dia hit dia turun ya. Low-nya sekitar 36 ya karena dijaga EMA gak sentuh trendline. Setelah itu didorong ke atas lagi. Ke atas nih tes lagi. 1 2 3 keempat kali dia breakout, langsung dia cari high-nya sekitar 54 ya. Berada di supply ya, dia masuk supply tapi didorong ke bawah lagi ya. Setelah dia naik habis itu dia turun lagi ya. Di sini ada supply. Setelah dilihat supply belum bisa di break, ada potensi dia akan ke bawah lagi ya. Jadi setelah saya lihat ini ada gambaran ya, ini kita hapuskan dulu ya. Ini ada gambaran pola segitiga lagi ya. Ini pola segitiga yang terbaru nih ya. Ternyata masih ada lagi ya. Wih, ternyata masih ada. Oke. Jadi ini saya lihat dia menuju ke atas ya. Kalau kita lihat ke atas akan terjadi apa? Nah, makin kecil berarti ini bearish rising ya. Apa akan terjadi? Bawa ke atas makin tajam seperti ini. Exidin dia bawa atau nih kayak nih ya, rising, bearish rising nih. Jadi ini akan terjadi, tapi ini berapa titik? 1 3 4 titik. Oke, 1 titik 2 titik ya. Jadi 1 2 masih tahap proses nih, ya. Dia ini kelihatannya sama polanya, naik turun naik turun naik. Ini turun nih, ini akan turun ya 40-an lah paling top nih. 1 2 3 1 2 3 titik. Nah, selanjutnya baru dia akan pecah atas atau bawah nih ya kan. Tapi ikut pola ini harusnya turun. Bearish rising ya, harusnya dia turun naik turun naik turun naik turun naik turun seperti ini ya. Seperti begini, keadaan di atas masih ada supply, masih kuat. Saya lihat emas naiknya masih terbatas ya. Jadi semalam penutupannya momentum buy dan juga belum bisa sell long ya, karena kekuatan bullish masih ada. Jadi kalau kalian mau buy, di sini ada support level yang bisa kalian pantau di 2040, 33, 27 sama 21. Di sini adalah support. Ya, kalau sudah waktunya sana masuk, jadi dia akan reject di antara support ini ya. Oke. Jadi untuk emas memang sudah momentum buy, tapi dia butuh koreksi ya, karena sudah naik tinggi dan kena rejection ke bawah lagi ya. Jadi sehingga dia pantau 40, 33, 27, 21 untuk masuk buy di situ ya.
Tapi kan ini dia ini kan awalnya 47 resisten tapi sudah di break, jadi dia support ya. Nah, kalau support dia break, dia akan ketemu lagi 40 di sini. 40 ada pertahanan. Seberapa kok dia bisa reject ya di sini. Ya, kalau 40 merasa gak kuat, bisa planning ke 33. Ya, jadi untuk emas. Selanjutnya untuk minyak, oke. Minyak sesuai yang diprediksi bahwa harga mau koreksi, setelah dia koreksi masih bertahan ya di 72.300 level Fibonacci ini ya. Awalnya di sini resisten jadi support, di sini juga jadi support, makanya bertahan. Setelah dia udah koreksi, saatnya dia menunjukkan ke atas dan uji lagi 75 ya. Jadi dia mau uji 75, dan penutupan semalam juga masih momentum buy. Setelah dia koreksi ke bawah, habis sudah dorong ke bawah, ternyata tutupnya masih momentum buy. Artinya masih ada harapan untuk uji lagi ke atas ya. Ya, kalau uji lagi, kalau 75 dia breakout, ada potensi akan cari namanya 77 ya. Level selanjutnya 77 ya, akan dia cari ya. Kalau 77 sampai dia break, dia akan uji last ya 100% terakhir ya 79.600. Kalau dia breakout, kedepannya dia akan cari 86. Ini target tertinggi. Kalau dia udah sentuh, dia akan koreksi ke bawah. Jadi seperti ini, kalau seandainya ini dia breakout, dia naik, retest lagi, dia naik tinggi lagi. Situ. Ya, dia lah bertahap, ini masih lama. Ya, jadi ini kita bisa lihat sudah dia dijaga sama EMA 20 ya, dan masih kekuatan bullish. Oke. Selanjutnya untuk Nasdaq, oke. Nasdaq sudah retest supply dong ke bawah lagi, naik lagi, ini ada bersih turun lagi ya. Jadi semalam penutupan Nasdaq itu, bentar ya, aku cek dulu Nasdaq mana. Nasdaq ini dia sudah ada, semalam dia tutupnya seller ya. Penutupannya kekuatan seller sudah mulai masuk ya untuk Nasdaq ya. Jadi kalian bisa tinggal jadi sell, dan high-nya terakhir di sini ya. Jadi di sini zona untuk sell ya. Di sini zona seberapa kuat dia bisa naik. Kalau naik berarti dia gagal ya di situ. Jadi sini kalian bisa lihat ya, dia sudah penutupan seller karena di H1 ini udah base engulfing, terus dia mulai koreksi ke atas, ternyata tutupnya masih belum bisa. Liquid ini masih kuat dan tutupnya 34 di sini. Jadi kelihatannya dia sudah mulai jenuh, akan ke kanan, tapi pelan-pelan candlenya makin turun ya di sini. Jadi low-nya masih terbatas berada di 16.300 ya, masih bertahan di sini. Kalaupun dia pelan-pelan, jadi itu masih terbatas ya. Ya, jadi ini pelan-pelan dia akan turun dan akan uji low lagi berada di 16.586. Jadi ini sudah terjadi top, jadi dia turun ya. Kalau dia crossing golden, dia akan turun lagi ya. Jadi saatnya udah boleh sell ya, tapi hati-hati walaupun dia dia naik ke atas lagi ya. Semoga dia bisa continue ya. Setelah dia tutup seller, hari ini dia bisa penutupan seller lagi, makin turun lagi ya. Ya, kalau udah tutup seller ya udah bisa sell ya. Jadi sell untuk hari ini ya. Kalau dia naik berarti belum ada rezeki ya, digantung terus
Oke, selanjutnya Bitcoin. Oke, Bitcoin momentum kok bisa hilang ya? Bisa hilang ya, mana nih? Mana tulisan akunya nih? Hilang pula. Iya. Momentum bullish. Bull aja. Oke, momentum bull. Ya, bull pula. Salah. Momentum seller. Enggak usah lah. Bearish saja lah. Oke, momentum bearish ya, semalam udah tutup bearish ya. Jadi artinya kekuatannya seller sudah mulai masuk. Jadi kalau kalian mau ikut tinggal cari sell. Ya, jadi di sini adalah zona sell, dia sudah sentuh ya, dan SL-nya harus di atas ekor ini ya, 16.800 berarti ya di atas ini. Ya, kalau seandainya ini mau TP ya bisa ambil dari, saya akan ambil low sini sama high sini ya, tarik ya. Nah, di sini ada level 16.700, selanjutnya juga ada 16.600, dan terakhir itu 16.500 ya. Jadi targetnya kalau sampai ini break, targetnya berada 16.300 ya, TP-nya terakhir di sini. Ya. Kalau dia memang udah continue lanjut turun, akan di sini dia ada rejection, di sini kuat. Yang paling risknya di sini 16.000 masih kuat. Nah, ya. Oke, selanjutnya untuk Bitcoin. Oke, kok kemarin semalam tutup momentum buy, hari ini sebelumnya buy, hari ini juga buy. Jadi penutupan udah bullish ya. Jadi kekuatannya sudah akan retest lagi 45.000, akan dia retest sekali lagi ya. Ini dia sudah di break dan juga pecah, dia lanjut. Kita lihat dulu sebelumnya ya. Ini dia keluar masuk ya. Tapi kalau untuk ikut momentumnya, Bitcoin sudah masuk kekuatan bullish lagi ya, masih bull ya. Jadi masih bisa cari buy lagi. Ya, dia turun buy. Oke, lalu kita bahas soal news malam ini. Malam ini ada news ya, indeks harga PCE ya 0,2, tapi ini saya kurang ngerti cara hitungnya gimana ya. Jadi kalau untuk news ini ya dia banyak ya, dia ini mungkin berapa persen. Di sini ada pendapatan pribadi ya. Kalau angka positif, emas akan drop di sini ya. Di sini juga sama, dan juga ada sedia konsumen, penjual rumah baru ya. Jadi banyak news besar ya. Kalau saya kalian melihat forex ya, Factory ini dia cuma itu aja, Indonesia. Oke, dia cuma ada Coffee CE aja, semua ya biasa-biasa aja. Jam 8.30 jam 10 ada news ya. Jadi ini kalau di sini dia high-nya tinggi, dampaknya sangat tinggi. Kalau ini dia cuma indeks saja ini yang besar, sisanya sedang-sedang ya. Tapi tetap ya terpenting semua. Cuma cara ukurnya ya The Fed lebih pandai itu. Oke, Jumat itu pasarnya agak bisa naik turun lagi ya. Jadi sebentar dia naik tinggi bisa dia hantam malam ini, hati-hati ya. Karena udah masuk mau tahun baru ya.
Oke, habis itu apa lagi gak ada untuk minyak ya. Oke, jadi resistennya 73 di sini terakhir ya, hanya tertinggi ya sini. Selanjutnya ya paling tinggi nggak bisa bahas lagi, ini sangat tinggi ya, 200 lebih. Ini kan sentimennya karena geopolitik. Terus emas ini sempat ada gap ya, tiba-tiba ada gap gitu ya, mungkin ada berita mau dia dong ke atas ya. Oke, kayaknya apa lagi ya, kalau lihat nggak ada lagi. Coba kita baca berita. Apa ini lagi, nggak ada masalah ya, website ada masalah. Oke, kan nggak ada dulu. Oke, bye bye, semoga beruntung dan cuan.